Tes tes, baru 28. Sambil menunggu yang lain, kita mulai saja ya. Karena udah jam 9.10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Nurus, saya KSP dari Jakarta Timur. Pagi ini kita akan belajar Ahad ya, mentoring Ahad pagi bersama pemateri kita yang dahsyat luar biasa, yaitu Mas Kriswantoro, yang biasa kita sebut itu Mbah Kis. Semoga kabar teman-teman semuanya baik, sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat kita, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan ridhonya kita bisa bersama-sama untuk thalabul ilmi di pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada tauladan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini. Semoga kita semua diberikan syafaatnya pada yaumil akhir nanti ya. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja ya. Mbah Kis sudah siap, udah standby. Langsung saja kita mulai mentoring Ahad pagi ini dengan tema yang luar biasa, yaitu Productivity Selling from Home. Kepada Mas Kis, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih buat Pak Nurus yang sudah membuka sharing pagi hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir meluangkan waktunya untuk sama-sama kita belajar ya. Insya Allah setiap waktu, tenaga, pikiran, dan kuota yang digunakan insya Allah akan Allah balas pasti ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan Mbak Nur tadi, insya Allah kita akan belajar tentang productivity selling from home. Kalau biasanya kan dari para mentor-mentor lainnya udah belajar tentang Ads, terus Google Ads, terus Marketplace, dan sebagainya. Nah, ini biar agak beda ya. Baik, sebelumnya ini sudah ada 31 orang ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang memang tidak berhalangan, boleh mulai di-on-kan videonya ya. Kita sama-sama saling bertatap muka, biar saya juga ngelihat mukanya di sini udah ada kelihatan ya. Pak Purwadi, ada Teh Dian, siapa lagi nih ya? Ada Ibu Sari atau Umu Jeva. Yang lain boleh silakan di-on-kan videonya. Karena kita akan segera mulai, insya Allah. Seperti yang kita tahu bahwa kita masih berada di masa pandemi ya, belum selesai. Ya mudah-mudahan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini bisa segera berakhir, kita bisa benar-benar beraktivitas normal, benar-benar normal gitu ya, seperti sebelum-sebelumnya. Tapi mau tidak mau karena ini masih pandemi, kita perlu yang namanya beradaptasi gitu. Kita perlu beradaptasi karena yang mampu bertahan itu bukan yang paling kuat. Yang mampu bertahan adalah
mereka yang mampu beradaptasi terhadap segala keadaan. Jadi ada hal-hal yang pertama ada di luar diri kita, ada di luar kendali kita. Yang kedua ada di dalam kendali kita. Hal-hal yang ada di luar kendali kita itu seperti sekarang kondisi pandemi, terus misal perkataan orang lain terhadap kita, cuaca, terus peraturan pemerintah itu ada di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengendalikannya. Ya, kalaupun mempengaruhi itu hanya sampai batas tertentu. Terus kedua, ada hal-hal yang ada di dalam kendali diri kita. Hal-hal yang ada di dalam kendali diri kita itu adalah pikiran kita, perasaan, perkataan, dan tindakan kita. Itu yang ada di dalam kendali kita. Maka kita manfaatkan, maksimalkan apa-apa yang ada di dalam kendali kita. Nah, sekarang masih masa pandemi, gimana kita beradaptasi terhadap kondisi pandemi seperti sekarang ini? Ya, kita berusaha untuk mungkin sebagian besar itu perlu mengubah strategi jualannya gitu kan. Dan alhamdulillah sih kalau di sini rata-rata sudah online semua ya. Jadi mau tidak mau yang mungkin tadinya gemar offline ya mulai belajar untuk menjalankan atau memaksimalkan online-nya. Alhamdulillah di sini sudah banyak guru-guru yang mengajarkan tentang jualan online gitu kan. Ada Mas Erlan, ada Mas Zainal, ada Mas Malikul dan sebagainya. Nah, tinggal kita manfaatkan, maksimalkan. Nah, semoga materi pagi hari ini bisa lebih memaksimalkan apa-apa yang sudah diajarkan sebelumnya. Oke, sebentar saya share screen. Udah kelihatan ya screen-nya? Kelihatan. Ya, productivity selling from home. Ya, ini materi kita pagi ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa jalan dengan lancar dan baik. Dan sama-sama bisa memahami, kemudian sama-sama mengamalkannya atau mempraktekannya. Sebenarnya saya ingin tahu nih, makna dari produktif itu apa sih? Teman-teman mungkin ada yang mau bantu jawab. Produktif itu apa? Produktif. Mungkin Pak Purwadi mau bantu jawab. Menurut Pak Purwadi apa? Nggak apa-apa, ini nggak ada salah benar kok. Kita sharing-sharing aja, santai. Produktif itu apa sih sebenarnya? Orang-orang bilang produktif, produktif. Emang sebenarnya makna produktif itu apa? Gitu. Ada yang mau bantu jawab? Coba ya, Mas. Boleh, monggo, Mbak. Sebuah cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Oke, buat cara untuk menghasilkan apa tadi? Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan ya. Oke, siap. Ya, sesuatu yang diinginkan. Ada lagi? Dengan sedikit waktu. Oke, mantap. Yang lain? Ya, kita belajar diskusi aja. Nggak ada? Yang bisa jawab boleh pulang. Oke, tadi Mbak Nur sudah cukup baik menjawabnya ya. Sebuah cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan sedikit waktu ya. Itu udah cerempet-cerempet. Jadi produktif itu sebenarnya beda sama sibuk. Kalau sibuk itu kan ya mungkin semua orang sibuk, tapi nggak semua orang itu produktif. Jadi nggak semua orang yang sibuk itu produktif. Kalau produktif itu input yang kita dapatkan, input itu hasil ya. Input itu ya input yang kita dapatkan itu lebih besar daripada output yang kita keluarkan. Output itu apa? Output itu berupa waktu, benar kayak tadi kata Manuel. Terus biaya mungkin, terus pikiran, tenaga dan sebagainya. Jadi kalau kita mengeluarkan sedikit tadi sumber daya dan kemudian kita mendapatkan input atau hasil yang diinginkan itu lebih besar dari apa yang kita keluarkan, itu namanya produktif. Nah, silakan teman-teman nanti mungkin cek masing-masing. Selama ini hari-hari saya itu udah produktif belum sih?
Misal tetapkan jam jualan itu misal berapa jam sehari, 5 jam sehari misal. Itu sudah mendapatkan berapa database, sudah mendapatkan berapa konsumen, sudah mendapatkan berapa mitra dan sebagainya. Itu bisa dinilai dari itu. Soalnya kalau kita nggak tahu makna produktif, nanti kita juga nggak tahu cara ngukurnya gimana, benar nggak? Kalau cara ngukurnya aja kita nggak tahu, apalagi kita untuk meningkatkannya, produktivitas kita. Nah, makanya kita perlu tahu dulu tuh makna atau arti dari produktif itu sendiri. Ya, produktif adalah ketika input yang kita dapatkan lebih besar daripada output yang kita keluarkan. Oke, lanjut. Nah, caranya gimana sih supaya kita itu, mungkin kita pernah dengar ya, bukan pernah dengar sih, pasti dengar. Ada istilah work from home nih. Work from home kemarin-kemarin waktu rame-ramenya itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa bekerja di rumah? Nah, ini mirip-mirip sih. Karena kita jualan, maka kita pakai tema jualan. Bagaimana supaya jualan kita lebih produktif, mendapatkan lebih banyak income, mendapatkan lebih banyak profit dengan sedikit waktu, sedikit tenaga, sedikit pikiran, dan sebagainya. Nah, tips yang pertama adalah dedicated space. Dedicated space itu tempat yang didedikasikan khusus untuk bekerja atau jualan. Dan ini ya pastinya insya Allah sih cocok lah untuk semuanya, terutama ya emak-emak ibu rumah tangga gitu ya yang ada di rumah, atau teman-teman yang emang udah full jualan online di rumah. Penambahan adalah dengan sengaja meniatkan untuk menyediakan tempat atau ruangan kerja. Jadi teman-teman mau tetapkan nih jualannya, mau di aktivitas jualan itu mau di mana. Yang pertama adalah dedicated space. Ciptakan ruangan khusus. Ruangan khusus, nggak usah yang gede-gede, kantor, nggak usah beli kantor gitu ya. Nggak usah sewa kantor. Cukup sediakan di rumah, pojokan rumah atau dimanapun, yang kiranya bisa didesain untuk menjadi ruangan khusus untuk memang jualan. Aktivitas jualan di situ. Aktivitas mungkin ngiklan, menawarkan, nulis konten, bikin konten, dan sebagainya. Ciptakan ruangan khusus. Nah, sebaiknya hindari kamar tidur dan ruang hiburan. Jadi, kalau tidur, ruang tidur ya, gunanya untuk tidur. Ruang hiburan ya, untuk ruang hiburan, untuk ruang keluarga, kayak gitu ya. Mungkin ada TV di situ, ada sebagainya. Kenapa demikian? Karena otak membentuk pola. Otak kita itu membentuk pola. Jadi misal gini, kalau misal teman-teman masuk setiap hari ke kamar tidur, itu pastinya untuk apa? Untuk tidur kan, untuk tidur. Nah, itu otak membentuk pola. Ketika teman-teman masuk ke ruangan itu, kamar tidur, otak membentuk pola. Oh, ini tempat untuk tidur. Nggak usah dipikirin lagi, oh ini tempat untuk tidur. Dan otomatis otak itu akan menyesuaikan semua. Jadi nanti badan itu akan menyesuaikan bahwa ini waktunya tidur. Termasuk jam gitu ya. Ketika masuk ke kamar jam 9 malam, waktunya tidur. Itu otak secara otomatis akan memerintahkan seluruh anggota tubuh itu untuk tidur, untuk rileks. Otak membentuk pola supaya apa? Kenapa membentuk pola? Supaya menghemat energi. Itulah alhamdulillah kita dikasih anugerah sama Allah berupa otak yang bisa membentuk pola. Salah satu bentuk sayangnya Allah itu ke kita itu kayak gitu. Otak kita itu didesain supaya bisa membentuk pola. Misal teman-teman tiap hari nulis artikel, misal jam 6 pagi di teras rumah. Nah, lakukan setiap hari itu nanti otak akan membentuk pola. Ketika teman-teman keluar duduk di teras rumah jam 6 pagi, itu secara otomatis nanti otak akan memberikan sinyal bahwa ini saatnya untuk menulis artikel. Dan seluruh tubuh itu akan menyesuaikan nantinya. Jadi supaya kita bisa mood kita ada di dalam mood jualan, mood kerja, itu ciptakan ruangan khusus. Yang tiap hari kita aktivitas jualannya di situ, aktivitas kerjaan kita ada di situ. Jadi otak membentuk pola. Ketika otak sudah membentuk pola bahwa ini adalah ruangan kerja saya, ketika kita duduk di kursi kerja ini, secara otomatis mood kita pun akan menyesuaikan. Sedangkan tindakan kita itu didorong oleh mood kita. Sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman.
Mungkin kalau nanti kecepatan boleh ngomong. Nah, kemudian ini menciptakan ruangan khusus ini akan membantu kita, memudahkan mental kita itu melakukan transisi dari family time ke work time. Ini sangat penting ketika kita bekerja di rumah ya. Jadi kalau rumah itu kan memang sebenarnya awalnya itu kan memang family ya, buat family, buat keluarga. Nah, bagaimana supaya caranya mental kita atau mood kita bergeser dari waktu kumpul bareng keluarga ke waktu kerja? Ya ciptakan ruangan khusus. Ini nanti akan membentuk transisi. Jadi nggak membaur. Mental kita tuh nggak bingung. Ini saatnya kumpul bareng keluarga atau saatnya kerja atau saatnya jualan. Karena kalau bersatu ruangan ya ruangan kerja iya, ruangan bermain iya, ruangan family time iya, nanti otak kita kan bingung. Karena ini polanya acak gitu jadinya ya, membaur jadi satu. Makanya kita perlu yang namanya menciptakan ruangan khusus supaya ya itu tadi membantu mental kita itu melakukan transisi dari family time ke work time. Kalau misal kerja di luar rumah kan emang sudah sudah tempatnya memang. Ketika pulang ya berarti bareng family, bareng keluarga, ketika ke perusahaan, ke kantor, yaitu memang sudah saatnya kerja. Tapi bagaimana ketika kita yang jualan dari rumah, yang kerja dari rumah, ciptakan ruangan khusus untuk kerja, gitu ya. Dan kemudian yang nomor 2, ya sebelumnya yang ini Mas Yanni dulu. Kalau memang belum ada namanya ruangan khusus yang mungkin belum ditata, belum nemu dan sebagainya, minimal teman-teman itu punya yang namanya meja kerja dan kursi kerja. Meja kerja dan kursi kerja. Di sini siapa yang udah punya meja kerja sendiri dan kursi kerja? Angkat tangan, angkat kaki boleh, jangan angkat kaki. Ya, mudah-mudahan udah semuanya ya. Kenapa? Karena ya itu, kita akan membantu kita ketika mungkin kita belum punya ruangan, tapi kita punya kursi dan meja kerja sendiri, itu akan membantu kita juga. Dan ini sudah saya praktekkan semenjak pertama kali Mas Ardi bilang bahwa, Mas Kis jangan lesehan terus. Gitu kan. Jangan lesehan, beli kursi kerja, beli meja kerja. Langsung saya waktu itu langsung saya beli. Nggak harus yang mewah-mewah dulu lah. Sesuaikan dengan budget, yang sederhana nggak apa-apa. Yang penting emang kita dedikasikan tempat itu untuk kerja kita. Alhamdulillah sudah ada meja dan kursi kerja. Siap. Jadi gitu, nanti akan membantu kita, mood kita naik, mood kita menyesuaikan bahwa ini mood saya untuk jualan, mood saya untuk kerja. Jadi nanti tindakan kita pun akan sesuai. Jadi mulai sekarang bagi teman-teman yang mungkin masih lesehan atau belum ada meja kerja, mungkin bisa diusahakan untuk segera memilikinya. Supaya apa ya? Supaya membantu kita supaya lebih maksimal lagi, supaya lebih produktif kan. Kita tentunya ingin produktif kan, dengan sedikit biaya, tenaga, waktu, pikiran. Tapi kita bisa mendapatkan income dari jualan yang lebih banyak. Nah, lanjut lagi. Yang kedua adalah start the day, mulai hari. Jadi saatnya kita memulai hari setelah kita sudah menentukan ruangan khusus untuk kerja, ruangan khusus untuk jualan dari rumah. Ya kita saatnya mulai untuk bekerja, mulai saatnya untuk jualan. Start the day, mulai hari, memulai hari. Jadi bisnis dari rumah itu memang bebas, bebas karena nggak ada atasan, nggak ada yang ngawasin, kan. Tapi bukan berarti tanpa batas. Bukan berarti kita asal, bukan berarti kita semau kita. Kalau kita ingin produktif, kalau kita ingin mencapai hasil yang lebih optimal, lebih maksimal, ya kita perlu membuat aturan juga untuk diri kita sendiri. Termasuk tadi yang mendedikasikan tempat, itu memang khusus untuk jualan. Nah, lakukan aktivitas layaknya bekerja di kantor. Jadi walaupun emang di rumah, tapi tetap mandi, jangan baru bangun tidur terus
rambut masih acak-acakan, terus langsung ke meja kerja, tapi mandi pagi, terus ya sholat duha dulu, sholat duha, mau tilawah dulu silakan, dan terus berpakaian rapi, jadi bukan asal apa ya, bukan yang acak-acakan gitulah, yang rapi gitu. Berpakaian yang rapi, terus pergi ke dedicated space tadi, pergi ke ruangan yang sudah disediakan, dikhususkan, didedikasikan untuk tempat kita jualan dari rumah. Dan tetapkan waktu kerja. Jadi jangan sampai semau kita, lagi-lagi semau kita. Ya, saya pengennya sekarang ngiklan, ntar istirahat bebas. Saya pengen nulis artikel dulu, habis itu tiduran gitu kan. Jadi tetapkan waktu kerja kita. Jadi benar-benar kita kayak menciptakan kantor sendiri di rumah kayak gitu. Menciptakan perusahaan kita dari rumah. Jadi nggak asal tetapkan waktu kerja dengan bebas, tapi benar-benar ada waktu yang kita luangkan, kita tetapkan, itu emang untuk kerja. Jadi bikin jadwal gitu ya teman-teman. Jadi kata Seth Godin, ini salah satu pakar marketing dunia, you don't need more time, you need to decide. Jadi kita tuh sebenarnya nggak butuh waktu yang lebih banyak, karena setiap orang punya waktu yang sama, 24 jam yang sama, benar nggak? Semua orang punya waktu yang sama. Terus kemudian kenapa ada hasilnya beda? Karena keputusan mereka beda-beda. Ada yang memutuskan untuk bebas semaunya, ada yang memutuskan untuk emang serius ketika jualan ya emang kayak kerja kayak gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah plan your day. Jadi rencanakan apa yang akan Anda lakukan. Setelah rencanakan apa yang sudah Anda lakukan ya apa yang sudah Anda rencanakan. Jadi apa-apa yang sudah direncanakan aja itu belum tentu berhasil, apalagi yang nggak direncanakan. Rencanakan apa yang mau kita lakukan, kemudian lakukan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi tadi udah menyiapkan tempat, kedua terus kemudian kita memulai hari kita, dengan dimulai dari ritual mandi pagi dan sebagainya. Kemudian rencanakan hari ini mau ngapain aja. Nah, atur prioritas teman-teman. Jadi jangan sampai kita itu bebas. Sekali lagi itu bukan ciri-ciri seorang pengusaha ya kalau bebas tanpa aturan sendiri. Jadi tetap atur prioritas. Mana pekerjaan yang harus selesai hari ini? Misal hari ini harus ngapain nih? Oh, bikin konten atau wajib lah. Atau misal ngiklan, jalankan FB Ads, ini wajib. Mana yang kalau selesai hari ini akan menjadi nilai tambah, sunnah ya. Misal follow up customer lama misal kayak gitu. Akan jadi nilai tambah nantinya kan. Dan mana yang bisa dikerjakan hari ini bisa juga di hari yang lain mubah. Bisa juga hari ini bisa hari lain. Kalau hari ini nggak dikerjakan nggak apa-apa, besok juga nggak apa-apa, ya udah berarti mubah. Jadi atur prioritas. Mana dulu nih yang wajib, yang sunnah, yang mubah. Tentukan dulu. Mana yang paling penting dulu, mana yang paling berdampak dulu, mana yang paling urgent dulu. Mana yang kira-kira sunnah, yang ya kalau dikerjakan ada nilai tambah, kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa gitu. Jadi tetap ada prioritas. Buat to-do list. Tuliskan apa saja yang perlu Anda tuntaskan hari ini. Nah, ngapain aja nih? Hari ini ngapain aja? Misal, menghubungi customer lama. Terus misal, bikin copywriting. Misal, cek marketplace. Tuliskan semuanya. To-do list. Hari ini. Maksudnya bukan untuk besok, tapi benar-benar yang hari ini ya. Tetapkan jadwal. Nah, kalau to-do list itu biasanya sebentar. Kalau prioritas itu yang harus dikerjakan hari ini, biasanya saya menggunakan ini, teman-teman. Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu ini apa?
Namanya apa? Ada yang tahu? Macam apa? Post-it, sticky note. Iya. Ya, sticky note benar. Jadi kalau ada hal-hal prioritas yang perlu saya lakukan hari ini yang sangat-sangat memang penting gitu ya, itu saya tulis di situ sticky note, terus saya tempel di meja kerja yang gampang terlihat kayak gitu. Jadi kita tuh nggak bingung gitu loh, saya ngapain ya hari ini ya. Nah makanya kita perlu tulis karena pikiran kita diciptakan bukan untuk mengingat sebenarnya. Namanya pikiran itu kan ya untuk berpikir, bukan untuk mengingat-ingat. Kemudian kenapa banyak orang yang nggak bisa berpikir dengan jernih? Karena banyak hal yang ditumpuk di pikiran yang untuk diingat-ingat gitu kan. Ingat amanah, ingatnya namanya nanti ketemu calon customer, ingat anak nanti nganterin sekolah, ingat nanti belanja ini, ingat minyak goreng naik, terus rebutan gitu ya sampai habis. Nah itu kalau banyak hal yang diingat, kita nggak bisa berpikir dengan jernih, nggak ada ruang di pikiran untuk berkreasi. Nah kalau pengen teman-teman lebih mudah berkreasi, berpikir dengan jernih, memutuskan segala sesuatu dengan lebih baik, hal-hal yang perlu diingat itu tuliskan ke dalam kertas, ke dalam buku. Nah, termasuk prioritas tadi, apa yang harus dikerjakan hari ini, tuliskan di sticky note. Boleh dituliskan malam harinya, oh besok saya mau ngapain nih. Atau saat pagi hari ini saya ngapain aja. Itu dituliskan di sticky note. Itu insya Allah akan sangat membantu teman-teman. Kalau nggak percaya, praktekin aja. Dan tetapkan jadwal, apa yang akan Anda kerjakan, kapan Anda akan mengerjakannya, sampai kapan. Setidaknya buat deadline to-do list yang Anda buat. Misal nih, saya pengen nulis copywriting di meja kerja, batas waktunya misal 1 jam atau setengah jam ya. Buat deadline-nya. Jadi tuliskan di sticky note gitu ya. Nulis copywriting dari jam 7 sampai jam 7.30. Itu ada deadline-nya. Harus ditetapkan kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah fokus work atau bekerja terfokus tanpa distraksi. Nah, seringnya kita itu karena kita merasa bahwa kita tuh bebas ada di rumah tanpa ada atasan kan. Kita yaitu semaunya, masih semaunya. Bekerjanya itu, jualannya itu masih banyak hal-hal yang mengganggu kita. Misalnya masih apa ya? Contohnya biasanya nih nyari ide misal di Facebook. Saya pengen nyari ide dulu buat nulis di Facebook. Tapi karena di situ banyak distraksi ya, banyak hal-hal yang perlu kita baca gitu. Hal-hal yang menurut kita itu, wah ini kayaknya menarik. Akhirnya kita lupa tujuan kita. Nggak ingat tujuan kita bahwa kita nyari ide lama-lama. Tadinya pengen nyari ide, ternyata malah kepo-kepoin beranda orang lain gitu ya. Akhirnya nggak jadi nulis deh. Tadinya mau nyari ide, karena keasikan scroll gitu ya, scroll timeline orang, akhirnya nggak jadi nulis. Nah, seperti itu namanya distraksi. Distraksi itu hal-hal yang bisa memecah konsentrasi kita. Akhirnya kita nggak fokus kepada tujuan kita yang awalnya kita tetapkan. Makanya kita perlu yang namanya bekerja tanpa distraksi, bekerja fokus. Nah, gunakan timer. Gunakan timer, jadi teman-teman di HP juga ada timer ya, atau mungkin jam juga ada. Nah, saran saya terapkan metode Pomodoro. Pomodoro, bukan Podomoro ya. Pomodoro. Jadi Pomodoro itu bekerja per 25 menit. Jadi 25 menit kasih timer kerja, misal nulis copywriting, tetapkan 25 menit. Selesai nggak selesai, harus dikumpulkan. Selesai nggak selesai, hentikan. Batasi distraksi. Jadi kalau teman-teman nggak fokus ketika ada HP, itu ya HP-nya mungkin bisa dijauhkan. Karena di silent aja kadang masih getar itu masih bikin gatal gitu tangannya. Dikit-dikit pengen pegang HP, dikit-dikit pengen pegang HP. Padahal masih ngerjakan sesuatu yang lain. Nah, batasi distraksi.
Kemudian lakukan break terjadwal. Jeda dan istirahat memulihkan energi kita. Setelah bekerja 25 menit, lakukan jeda 5 menit. Jadi contohnya misal, ya tadi, saya nulis copywriting 25 menit, selesai nggak selesai, stop dulu. Terus istirahat 5 menit untuk memulihkan energi kita. Lagian kan kalau kita duduk terlalu lama juga kurang bagus ya. Nah, makanya kita 25 menit kerja, 5 menit jeda atau istirahat. Ngapain aja, bebas. Mau bangun, jalan-jalan dulu, bentar, atau apa namanya, ngambil air minum, boleh, bikin teh dulu, boleh, kopi, dan sebagainya. Yang kelima adalah batching. Batching. Batching adalah mengelompokkan pekerjaan yang serupa. Batching adalah mengelompokkan tugas yang serupa. Jangan biarkan tugas serupa tersebar di berbagai waktu Anda. Misal, contohnya, tugas-tugas yang serupa, misal, ada mau ngasih contoh dulu? Ada mau ngasih contoh? Jadi tugas-tugas yang serupa itu contohnya kayak gini, teman-teman. Interaksi. Nah, kita jualan online itu yang terutama yang organik ya, main organik, yang gratisan, itu perlu yang namanya interaksi. Nah, interaksi itu kan banyak ya jenisnya. Ada apa namanya? Interaksi di Facebook, like, komen status teman kita, terus interaksi di WhatsApp, tanggapi atau respon story WA teman kita, terus di Instagram, mungkin yang punya Instagram, ini tetapkan jadi satu. Atau balas chat juga sama. Jadi jangan sampai interaksi di FB jam 7, nanti interaksi di Instagram itu habis duhur, interaksi di WhatsApp itu nanti habis asar. Nah, itu kan tersebar kemana-mana, itu jadikan satu. Jadikan satu. Supaya lebih memudahkan kita. Sampai sini aman? Aman, insya Allah. Nah, apa saja tugas atau aktivitas yang bisa kita batching? Nah, berikut beberapa ide yang mungkin bisa teman-teman praktekkan. Menjawab chat entah di inbox, entah di WhatsApp, entah di DM. Jadikan satu. Jadi jangan tersebar kemana-mana. Telepon dan berkomunikasi dengan mitra. Teman-teman yang punya mitra, jangan sampai nanti nyebar mitra A misal jam 1, mitra B nanti jam 3, mitra C nanti habis maghrib. Itu kan terpisah-pisah ya, tersebar-sebar. Sebisa mungkin dijadikan satu di dalam 1 jam yang sama. Di dalam jam yang sama, di waktu yang sama. Kecuali kalau memang tidak memungkinkan, karena mungkin mitranya mungkin masih ada yang kerja kayak gitu ya. Nah, itu bisa disesuaikan. Jadi apa-apa yang sudah saya share di sini tuh sifatnya fleksibel ya, bukan berarti nanti kaku banget harus plek gitu ya. Jadi nanti menyesuaikan kondisi teman-teman. Ada lagi pekerjaan administratif, membuat laporan dan sebagainya. Nah, itu jadikan satu. Interaksi, nah tadi sudah dijelaskan. Kata Tim Ferriss, focus on being productive instead of busy. Jadi fokuslah untuk produktif, bukan sibuk. Kemudian yang keenam adalah collaboration atau kolaborasi, collab. Collab. Di sini ada YouTuber nggak kayaknya? Siapa yang YouTuber di sini? Kolaborasi. Yang suka kolaborasi ada nggak? Materi YouTuber. Iya nih kayaknya. Mana ini orangnya? Tadi ada istrinya ya.
Jadi kolaborasi itu penting. Nah, kolaborasi jenisnya apa aja? Delegasi dan koordinasi. Delegasi itu adalah hal yang bisa kita berikan kepada orang lain tugasnya gitu ya. Dan orang itu bisa menjalankannya dengan baik. Delegasi itu namanya. Misal jawab chat. Nah, ini bagi yang mungkin sudah ada admin gitu ya. Delegasikan mungkin ke adminnya. Atau mungkin misal packing-packing. Nah, bisa didelegasikan. Kalau memang teman-teman itu punya pekerjaan yang jauh lebih penting daripada packing, jawab chat gitu. Mungkin kan merencanakan apa namanya, strategi yang lain kan itu merencanakan strategi itu kan nggak bisa dilakukan orang lain, kita yang tahu kan. Nah itu nggak bisa didelegasikan. Hal-hal yang bisa didelegasikan adalah hal-hal yang memang prioritasnya ada di bawah prioritas kita. Dan koordinasi itu ya koordinasi ke tim gitu ya, entah itu tim admin, entah itu koordinasi sama mitra, mungkin pengen bikin apa namanya, kopdar dan sebagainya, koordinasi. Gunakan teknologi pendukung untuk koordinasi delegasi. Seperti Zoom meeting seperti ini kan, gunakan teknologi pendukung. Zoom meeting itu bisa kita gunakan Zoom bareng mitra gitu ya, untuk merencanakan gimana ya, jualan besok mau pakai strategi mana, gimana apa namanya, setelah menggunakan marketplace itu gimana, terus FBA-nya gimana, itu kan bisa digunakan dengan Zoom meeting. Ya, alhamdulillah ada Zoom meeting yang memudahkan kita berinteraksi dengan banyak orang ya, walaupun nggak berdekatan. Terus ada Trello, Trello itu untuk biasanya apa namanya, organisir gitu ya, tugas-tugas atau bahkan untuk mengumpulkan ide-ide, itu bisa pakai Trello. Telegram mungkin bisa digunakan untuk ya koordinasi juga sama tim dan sebagainya. Oke, lanjut. Yang ketujuh adalah stay aktif. Tetap aktif dan fit dengan berolahraga. Nah, siapa yang di sini yang rutin olahraga? Wih, Pak Purwadi dahsyat nih, Pak Purwadi. Kelihatan nih badannya keker ya. Insya Allah. Ya, olahraga penting teman-teman. Sangat-sangat penting. Terus apa hubungannya sih? Olahraga sama produktif? Ada yang tahu nggak hubungannya? Apakah hubungan tanpa status? Sama Atau apa badan nih? sehat, Mas. Otak atau pikiran itu fresh. Iya benar-benar. Jadi kalau olahraga itu emang pikiran jadi fresh ya. Beda sama yang memang jarang olahraga, apalagi nggak pernah olahraga itu beda, Heeh. emang lebih fresh, lebih enak lah ya kalau olahraga itu sebenarnya. Ya kita tahu sebenarnya manfaatnya itu besar, cuma untuk Nah, menjalankannya itu ngaruhnya di mana sih sebenarnya? Nah, produktivitas itu kan membutuhkan energi teman-teman, benar nggak? Untuk produktif, untuk mikir strategi jualan, untuk mikir tema artikel, untuk mikir bikin konten dan sebagainya, itu butuh energi. Nah, energi itu bisa kita dapatkan ya lebih maksimal kita dapatkan saat kita sehat daripada sedang tidak sehat, benar nggak? Makanya untuk menjaga itu semua ya kita perlu olahraga. Dan tubuh dan pikiran itu satu kesatuan dan saling mempengaruhi. Jadi tubuh dan pikiran itu satu kesatuan dan saling mempengaruhi. Kan pastinya teman-teman pernah dengar mens sana in corpore sano, benar ya? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi tubuh dan pikiran itu sama. Ketika tubuh kita sehat, pikiran kita juga sehat. Benar kata Mbak Nur tadi. Pikiran kita lebih jernih, mikir apa-apa lebih enak, lebih apa ya, lebih tenang dalam mengambil keputusan bahkan ya. Pun demikian, ketika pikiran kita sehat, akan membantu tubuh kita juga tetap sehat. Banyak orang yang di luar sana itu karena sebenarnya karena pikiran, akhirnya tubuhnya jadi kurang sehat. Itu namanya apa namanya? Psikosomatis ya. Jadi tubuhnya jadi kurang sehat karena pikirannya kurang sehat. Makanya kita diajarkan untuk positive thinking,
positive feeling ya, positive thinking, positive feeling. Karena itu akan mempengaruhi tubuh kita juga, karena satu kesatuan. Dan kalau kita pengen produktif, kalau kita pengen hasil yang lebih maksimal, ya kita perlu yang namanya olahraga supaya nanti tubuh kita terjaga kesehatannya. Itu akan mempengaruhi juga ke pikiran kita. Bikin perencanaan apapun lebih enak, lebih enjoy, lebih tenang, lebih jernih. Nah, luangkanlah waktu untuk berolahraga. Jadi bukan menunggu waktu luang. Kalau menunggu waktu luang itu biasanya nggak luang-luang, ada aja kesibukannya. Walaupun ya sibuk nggak jelas gitu kan. Makanya setiap hari itu luangkanlah waktu 30 menit misal. Atau kalau memang belum pernah memulai, nggak usah lama-lama teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mulai lagi untuk berolahraga, itu nggak usah lama-lama. Misal cukup 5 menit aja dulu, 5 menit. 5 menit plank gitu ya. Ada yang tahu plank di sini? Plank tahu nggak? Olahraga plank. Bapak Purwadi kayaknya udah tahu ini udah. Plank itu yang kayak push up itu loh, tapi nggak naik turun itu push up, kayak push up untuk push up. Cuma yang di lantai itu bukan ininya doang, tapi ini. Jadi ada berbagai macam gerakan plank gitu ya. Jadi ini nempel di lantai gitu. Kayak gini, kayak posisi push up. Gak gampang lah nyontohin di sini. Intinya kayak gitu. Intinya nggak usah lama-lama dulu kalau buat teman-teman yang baru mau mulai lagi. Atau misalnya lari di tempat aja 5 menit, udah oke, selesai gitu ya. Besoknya lagi kalau udah terbiasa, tingkatkan, misal 10 menit ya. Atau variasi gerakan. Tuh, jadi nggak usah pilih yang langsung berat-berat angkat beban gitu ya, terus lari maraton gitu ya. Nggak usah kayak gitu. Nah, pilih olahraga yang cocok, entah ringan atau berat. Silakan teman-teman cocoknya apa nih? Apa lompat tali atau jogging atau mungkin ada yang tadi plank, push up, sit up, pull up, banyak banget. Atau aerobik biasanya nih kalau emak-emak ya aerobik, apalagi pilates. Nah, silakan tentukan waktunya, tentukan jenis olahraganya yang teman-teman cocok di dalamnya. Nah, setelah kita sudah memulai hari, kita sudah menentukan tempat kerja, sudah kita mulai hari, sudah merencanakan hari ini mau ngapain aja, sudah bekerja dengan fokus dan sebagainya, sampai tadi menjaga kesehatan kita, biasanya end the day, akhiri hari Anda dengan tegas. Jadi jangan ngambang gitu ya. Kalau kita ingin kerja dari rumah, jualan di rumah, tetap ada waktu terakhirnya, ada waktu selesai kerjanya. Sama kayak di kantor juga kan. Tetapkan akhir jam kerja jam berapa misal. Jam 5 misal. Ya udah jam 5 berarti itu sudah selesai waktu kita kerja, waktu kita jualan. Saatnya kembali ke keluarga, bareng istri, anak-anak, suami gitu ya. Supaya nanti nggak nyampur terus, kecuali kalau mungkin memang ada orderan yang masuk, misal ada orderan 10 juta gitu ya. Nah, itu ya izin ke keluarga, ini ada orderan nih, saya angkat telepon dulu ya gitu. Yang penting tetapkan akhir jam kerja dulu. Kalau misal packing-packing ya berarti udah selesai packing-packing, besok lagi lah. Nah, kita perlu melakukan transisi mental dari work time ke family time. Kalau tadi dari family time ke work time, selesai jam kerja, ya kembali lagi dari work time ke family time. Waktunya udah selesai, berarti kembali ke family time. Saat jam berakhir, tinggalkan pekerjaan kita. Jadi tinggalkan pekerjaan kita, segala hal udah rapi ya, pekerjaan udah rapi semua, udah beres-beres semua. Dan catat apa yang perlu kita lakukan besok. Mungkin ada hal-hal yang belum selesai nih hari ini. Misal apa ya namanya? Oh, copywriting hari ini belum selesai. Ya udah lanjutkan besok. Atau mungkin saya belum selesai follow up nih sama customer ini. Ya dilanjut besok. Intinya kalau hari ini ada pekerjaan yang belum selesai dan perlu kita lanjutkan besok, tulis.
tuliskan. Jadi jangan sampai nanti nggak ditulis, nanti lupa. Tulis di sticky note tadi. Lalu tinggalkan dedicated space kita. Jangan gunakan dedicated space ini untuk aktivitas lain kecuali untuk bekerja. Nah, jangan sampai tempat yang sudah kita sediakan untuk kerjaan kita, untuk jualan kita itu nanti digunakan untuk hal-hal lain. Main game itu kan namanya bukan waktu kerja, bukan tempat kerja, tapi tempat bermain kan. Itu nanti beda tempat lagi, mungkin di tempat ruang keluarga atau ruang hiburan kayak gitu. Jadi emang benar-benar dedicated space ini emang benar-benar untuk kita kerja, untuk kita jualan. Nah, ada kata-kata dari Jim Lohr, ada if you cannot do great things, do small things in great way. Artinya ya kurang lebih, kalau kamu nggak bisa melakukan hal-hal yang besar, lakukanlah hal-hal yang kecil dengan cara yang besar. Dan kata-kata ini, kalimat ini mengakhiri sesi sharing kita pagi hari ini. Selanjutnya mungkin ada tanya jawab, saya kembalikan ke Mbak Nuris. Terima kasih. Baik, siapa tahu ada yang ditanyakan, materinya dahsyat sekali loh. Sayang kalau nggak ada yang bertanya. Monggo tulis di chat kalau ada yang ditanyakan. Boleh chat, boleh mau open mic juga boleh. Iya. Mungkin udah pada jelas kali ya Mas Gis. Soalnya udah detail banget, keren. Itu ada pertanyaan. Izin bertanya Mbak Gis, untuk yang punya anak-anak dan selling from home, bagaimana tips pengaturan waktunya? Oke. Sekian, KSP Bandung. Ya, jadi bagi yang punya anak emang ini jadi tantangan ya, karena anak ini ya waktunya nggak ini apa namanya, nggak tentu gitu kan. Nah, salah satu waktu yang perlu digunakan oleh emak-emak yang punya anak di rumah itu, ketika anak-anak itu sedang tidur siang. Ketika anak-anak sedang tidur siang, saat itulah tetapkan waktu kerja. Nah, biasanya jam berapa tuh tidur siang anak-anak? Terus berikan juga pemahaman ke anak-anak bahwa bunda atau ibu atau siapa itu ya, ini ada jam kerja nak itu. Jadi jam kerjanya ini dari jam segini sampai jam segini gitu. Walaupun nanti prakteknya itu ya tetap fleksibel karena anak kan itu prioritas nomor satu kan daripada jualan kita. Yang penting kita tetapkan dulu jam kerja kita, terus kita sampaikan ke anak, walaupun anak itu belum paham, nanti lama-lama juga insya Allah, yang minimal mereka tahu, walaupun mereka belum paham, minimal kita pesan yang kita sampaikan itu sampai di mereka. Oh ini ibu lagi kerja jam segini, oh ini ibu lagi ngapain gitu kan. Nah itu, cara ngakalinya sih kayak gitu. Sebenarnya ada materi sendiri sih khusus emak-emak yang bisnis online. Next ya Mas. Next, Siap. mudah-mudahan bisa disampaikan. Ada lagi mungkin? Insya Allah jelas ya Mbak Dian. Alhamdulillah baru tahu ternyata ada korelasinya antara produktivitas dan ruang kerja. Alhamdulillah. Kemudian ada yang bertanya lagi Mas Gis dari Ibu Evi. Tanya, apa yang menyebabkan konsistensi itu sulit saat baru memulai, perlu waktu berapa lama untuk menjadi kebiasaan? Untuk habitnya Mas. Jadi kita itu melakukan sesuatu itu ada dorongannya. Dorongannya apa? Dorongannya itu motivasi. Dorongannya itu adalah alasan. Nah, supaya kita bisa konsistensi, kita perlu punya alasan yang mendasari kenapa saya harus jualan. Kenapa saya harus produktif. Misal, saya pengen umroh bareng keluarga tahun ini. Ya udah itu jadikan motivasi, jadikan alasan untuk kita konsistensi. Bikin tulisan ya, kalau perlu deklarasi gitu ya, komitmen saya akan rajin jualan gitu ya. Tiap hari saya akan melakukan ini segala macam.
Karena saya tahu ketika saya malas jualan, akan makin sulit bagi saya untuk bisa umroh bareng keluarga, misalnya kayak gitu. Terus kalau perlu ya foto Ka'bah, Madinah, gitu ya, Masjid Nabawi, tempel di tempat-tempat yang biasa terlihat. Insya Allah itu bisa membantu kita ketika kita malas gitu ya, nggak semangat, lihat lagi tuh namanya apa namanya itu, ada yang tahu? Strong why. Nah, strong why kita apa? Memiliki strong why tersebut mungkin terkait orang tua, terkait anak. Saya ingin menyekolahkan anak di sekolah yang terbaik, misalnya. Saya ingin nanti bisa umroh keluarga. Saya ingin bisa haji furoda. Kenapa haji furoda? Karena haji yang plus aja itu udah berapa tahun, Mbak Nurus? Haji yang 5 plus sekarang tahunan, Mas. 5 sampai 5 7 tahun. tahunan. Heeh, iya, 5 Masya sampai Allah. Makanya kita perlu usahakan haji furoda. Berapa Mbak iya. Nurus haji furoda? Bisa jadi tahun besok tuh langsung berangkat, tapi ya totalnya lumayan. 300 200-an lebih. juta ya, 300-an. Nah Ya, itu, tetap semangat kita, Mas. jadikan itu sebagai strong way kita supaya kita tuh paham gitu bahwa oh saya memang perlu berusaha, saya perlu konsisten gitu. Nah, bagaimana berapa lama gitu ya konsisten atau kebiasaan itu terbentuk, habits itu terbentuk? Ada yang bilang 21 hari, ada yang bilang berapa hari ya? 100 hari. Dan menurut penelitian yang cukup terbaru itu cukup 66 hari. Jadi konsisten kan selama 66 hari, insya Allah itu akan melekat di diri kita. Dengan sendirinya nanti otak akan membentuk pola. Sama lah kayak ketika kita udah biasa sholat duha, gitu ya. Ketika kita nggak mengerjakan itu kayak ada yang kurang gitu kan. Ada yang Kayak hilang. kayak ngerasa ya Allah nyesel banget hari ini nggak sholat duha kayak gitu kan. Itu yang terbiasa. Nah nanti akan ada kayak gitu. Jadi coba kerjakan selama 66 hari tanpa terputus. Ya, ya kerjakan selama 21 hari dulu. 21 hari lanjut 21 hari lagi. Lanjut 21 hari lagi. Kurang lebih seperti itu. Masih ada. Semoga bisa menjawab ya Mbak Evi. Dari Mbak Kartika, anaknya nggak pernah tidur siang, katanya Mas. Ya itu tadi berikan pemahaman ke anak jam segini ibu masih kerja. Nah tujuan kerja itu untuk apa? Nah salah satunya untuk anak gitu kan. Tapi tetap anak itu jadi prioritas nomor satu. Ketika anak minta apa gitu ya kita ini dulu ke anak dulu. Jadi jangan sampai nanti kita sudah tetapkan jam kerja, anak misal butuh sesuatu, terus kemudian kita marah-marahin, jangan gitu ya. Insya Allah sih enggak ya di sini. Eh, ada lagi nih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi dari Kabupaten Malang, Mas Tis. Izin bertanya, untuk dedicated space wajib menyediakan tempat khusus untuk kerja, tapi harus menghindari pemasangan TV dan tempat tidur. Kalau kerja di rumah nggak ada TV dan tempat tidur, kan bosan Mas Tis. Dan TV juga bisa menjadi fasilitas untuk customer kan? Bagaimana solusinya? Terima kasih. Oke. Jadi di ruang kerja itu ada TV. Nah, seperti yang sudah saya bilang ya, apa yang saya sampaikan di sini itu sifatnya bisa fleksibel, menyesuaikan kondisi teman-teman semua. Jadi kalau bagusnya itu memang benar-benar ada ruang khusus, ya kayak semacam kamar kosong misalnya, kamar kosong itu kita gunakan untuk emang kerja, kan, buat kantor kita di rumah. Tapi kalau emang nggak ada gimana? Kalau nggak ada minimal ada kursi sama meja kerja. Tuh ya. Terus kemudian gimana kalau nggak ada TV? TV untuk fasilitas customer. Fasilitas customer itu maksudnya gimana ini? Fasilitas untuk apa ya? Menghindari pemasangan. Nonton bareng. Kalau memang pengertian fasilitas untuk customer itu untuk misal sebagai hiburan customer, berarti itu kita keluar dari dedicated space, dari tempat kerja kita menuju ke tempat ruang keluarga atau ruang hiburan. Gitu loh. Jadi kalau misal customer datang ke rumah bertamu gitu ya, mungkin butuh hiburan TV, mungkin kayak gitu maksudnya.
ya kita keluar dari tempat kerja kita, jangan ajak customer itu ke tempat kerja kita gitu. Jadi sebisa mungkin kayak gitu, nggak ada TV di ruang kerja. Kalaupun memang ruangannya itu belum luas, belum banyak gitu ya. Ya tadi minimal ada kursi sama meja kerja, itu aja. Dan saat kita kerja, ya matikan TV. Matikan TV dulu. Kalau ada customer datang ke rumah gimana? Ya udah kita keluar dari meja kerja, kita melayani tamu dulu. Kita melayani customer dulu. Gitu loh maksudnya. Bisa dipahami nggak tadi siapa yang bertanya? Ibu Suwinarni. Bu Swinarni. Oke. Ngoten, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum nanti kita tutup. Satu lagi, sudah 10 lewat ya Mas. Apa cukup? Kayaknya cukup ya, udah siap praktek semua kayaknya nih. Iya, sudah sebut. Kayaknya udah siap praktek semua. Kalau udah cukup, nggak ada lagi yang disampaikan. Ya. Tempat kerja sekaligus toko. Benar. Iya, benar. Ya, terima kasih buat teman-teman sudah menyimak siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat, bisa dipraktekkan. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa bisa naik income supaya bisa naik haji, furoda sama-sama keluarga, bisa naik sedekah kita juga insya Allah. Selanjutnya untuk penutupan mungkin saya kembalikan ke Mbak Nur. Iya, baik. Demikianlah sholatul ilmi pagi ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf ya jika ada kesalahan atau kekhilafan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup doa kafaratul majlis dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Semoga income makin produktif kita. Amin. Semoga next ketemu lagi ya. Insya Allah. Amin.